gitu? Oh, waktu awal saya jualan itu pertama saya jualan rokok asongan di pasar-pasar. Oh, rokok asongan ya. Iya. Waktu itu awal di tahun 2002, tahun 2000. Tahun 2000 Iya. ya. Ya teman-teman semua, semakin seru obrolan kita sama Maun terkait dengan tadi pengalaman beliau berdagang di dunia perdagangan. Namun sebelum kita lanjut ngobrol seru lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya di Lambung Bakul Channel. Karena subscribe teman-teman semua berharga buat kita. Kembali lagi Mang Maun nih tentang harum manis. Iya. Harum manis kan mungkin bahan bakunya sebetulnya apa aja harum manis? Cuman gula aja, Pak. Iya kan, berarti gula aja gitu kan? Iya. Tapi omsetnya berarti menjanjikan. Alhamdulillah untuk saat sekarang ya. Berarti Mang Maun ngegur hitungannya muter-muter, cuman muter-muter gula, tapi omsetnya menjanjikan. Tapi kan Mang Maun sekarang nih ya udah modern gitu kan. Iya. Banyak variasi-variasi dari gulungan itu kan. Iya. Ada yang berbagai macam warna. Itu memang dari pengalaman nyoba-nyoba terus atau memang pelatihan lagi gitu, ada kursus lagi atau gimana cara ngegulungnya waktu itu? Ngegulung enggak, itu kalau masa menggulung itu dari warna. Kalau dari warna itu variasi sendiri aja. Oh, variasi sendiri, Iya. kreativitas kita. Kreativitas kita sendiri. Jadi waktu itu memang dimulainya Mang Maun digulali satu plastik gitu ya? Iya. Satu plastik kayak bantal teman-teman gitu waktu itu, kayak bantal. Itu harganya berapa? Kalau dijual 10.000. Iya. Oh, 10.000. Jadi Mang Maun di mana aja dagangnya? Di tempat-tempat hiburan, Tempat-tempat wisata, hiburan. atau di pinggir jalan. Berarti kayak tempat-tempat hajatan gitu kan? Iya. Siang malam berarti? Siang sampai malam, dari pagi sampai malam. Di mana aja nih? Saya teman-teman nih kebetulan selalu lihat ketika kondangan atau ke tempat pesta pernikahan teman orang-orang, selalu lihat Mang Maun nih. Mang Maun itu bisa tahu orang hajatan itu dari mana? Itu dari info dari teman-teman juga. Oh, info dari teman. Iya. Oh, jadi ada grup. Melalui grup itu alhamdulillah info dari teman-teman. Oh, gitu. Jadi grupnya ini yang selalu nge-share berita atau nge-share informasi di mana yang ada hajatan, titik lokasinya kayak gitu. Iya, seperti Semua itu. Mang Maun ikut ngeluncur juga gitu. Iya. Ada kendala nggak di harum manis? Banyak. Kendalanya gimana? Kendalanya kalau musim hujan. Musim hujan harum manisnya ini gitu. Iya, sulit untuk berkembang, agak sulit, apalagi sampai dibarengi dengan angin. Oh gitu. Iya. Itu faktor kendalanya di situ. Faktor kendalanya di situ. Cara ininya gimana? Cara mengatasinya? Mengatasinya. Ya alhamdulillah pas kemarin itu kan bisa sambil kursus, itu bisa diatasi juga. Walaupun cuaca nggak mendukung gitu. Nggak mendukung. Tapi bisa berkembang itunya si harum manisnya gitu. Alhamdulillah masih bisa berjalan. Oh luar biasa teman-teman. Lanjut ke Mang Maun nih pembicaraan. Tadi banyak memang terkait dengan harum manis dengan yang lainnya. Ada lagi nggak usaha yang lain gitu Mang Maun? Karena Mang Maun tadi ceritanya banyak usaha-usaha yang dirintis sama Mang Maun. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Apa itu Mang Maun? Selain di dunia harum manis, di samping itu saya juga buka odong-odong. Oh, buka odong-odong. Iya. Jadi pasarnya juga anak-anak lagi ya? Iya. Odong-odong. Selalu pasar anak-anak yang saya. Berarti lebih seru nih odong-odong. Alhamdulillah itu, Pak. Dan selain seru berarti modalnya juga lebih gede. Iya, seperti itu. Waktu itu gimana cara mulai odong-odong itu? Kenapa kepikiran ke odong-odong? Itu sedikit ada tabungan dari habis jual mainan itu sama aksesoris. Oh, tabungan dari hasil mainan. Iya. Itu ada tabungan. Dan setelah itu saya buka tabungan, saya ingin punya odong-odong. Iya. Sebenarnya sebelum di harum manis kita sudah terjun sama odong-odong duluan. Oh, odong-odong duluan yang dimulai. Iya. Cuman untuk saat ini jadi odong-odong itu hanya sebatas dipakai sampingan aja. Bila ada waktu luang baru kita buka odong-odong. Berarti odong-odong dipakai sampingan, tetap yang utamanya ini harum manis. Iya. Karena tadi yang disebut sama Mang Maun omsetnya lebih menjanjikan gitu kan ya. Iya. Mang Maun tadi banyak cerita, tapi di tahun ini ada kendala terkait dengan semuanya merasakan dampak, yaitu COVID-19. Ada dampak nggak buat Mang Maun di wabah COVID-19 ini?
terkena nggak Mang Maun dampaknya? Itu emang benar-benar imbasnya yang benar buat usaha kecil seperti saya itu pengaruhnya sangat besar, Pak. Berarti Mang Maun juga merasakan gitu kan? Merasakan. Itu gimana Mang Maun? Sampai-sampai itu saya pernah jualan keliling juga. Dari menjual 10.000 menjadi jual 2.000 rupiah. Oh, jadi 2.000? Iya. Yang ini harum manis? Harum manis ini. Waktu bulan apa itu kemarin? Awal-awal kemarin tuh yang di bulan April mungkin awal-awal. Iya. Oh, itu sampai 3 bulan. Oh, 3 bulan? Iya. Itu gimana cara muter modal sama keuntungan? Untuk modal kemarin itu cuma bisa berjalan aja sudah alhamdulillah banget, Pak. Jadi kita untuk bertahan aja dulu gitu. Bertahan aja dulu. Oh, jangan mikirin omset tinggi gitu kan? Enggak usah. Yang penting bertahan. Yang penting bertahan sampai berjalan. Berarti berjalan terus atau ada vakumnya waktu itu? Berjalan terus. Berjalan terus, walaupun memang dijualnya dengan harga murah. Harga murah. Karena kendalanya kemarin hiburan nggak ada, hajatan nggak ada, setiap pangkalan pinggir jalan itu nggak boleh. Iya benar kan, ada banyak pembatasan gitu kan. Ada yang di portal, ke komplek, ke jalan-jalan gang-gang ini. Dan Mang Maun merasakan yang dari namanya wabah COVID-19 ini. Nah mungkin sekarang udah mulai nih Mang Maun ya, udah mulai normal kembali. Tapi jangan lupa protokol kesehatan yang tadi Mang Maun bilang. Hajatan udah mulai, misalkan mulai. Berarti dari kemarin ada hikmah apa sebetulnya yang bisa dipetik Mang Maun waktu pas wabah corona ini melanda? Ya waktu kemarin itu hikmahnya banyak sekali Pak yang harus kita petik. Ya emang dari awalnya kita namanya jualan, setiap jualan itu pasti kendalanya ada. Nah pas kemarin itu ada wabah, emang benar-benar kita harus dari sebelumnya kita benar-benar ya namanya usaha itu sedikit-sedikit kita harus bisa menyisihkan. Jadi dari sisihan itu kita bisa menabung. Pas ada wabah seperti ini kita alhamdulillah masih bisa berjalan. Iya. Di pertama-tama pasti kan masih ketat banget yang maunya. Iya. Ketat banget pembatasan. Sempat stres nggak waktu itu? Sempat Pak. Sempat stres kan bingung. Iya. Mana yang dijualan pasti kan harus melangkah itu. Tapi mungkin sambil dipikirin waktu itu ya. Iya. Ada yang tadi solusinya dijual harga murah. Iya. Oh, tapi kebantu. Masih bisa kebantu. Oh, masih bisa kebantu. Masih bisa kebantu. Oh, mungkin Mang Maun ini keberkahan mungkin ya. Iya. Keberkahan yang dari yang Maun waktu dulu ini karma baik Mang Maun. Waktu dulu sering sedekah Mang Maun. Jadi walaupun ada wabah corona ini tapi dijual dengan harga murah si harum manis ini, tapi masih bisa mencukupi kebutuhan Mang Maun sehari-hari. Minimal untuk beli beras seperti itu. Lanjut ke Mang Maun yang lain nih. Mungkin teman-teman semua pengen dengar cerita Mang Maun ataupun ada cerita unik Mang Maun terkait dengan awal mula rintisan dari dagang, mungkin usaha ya gitu. Iya. Ada nggak pesan buat teman-teman semua gitu? Pesan buat teman-teman semua yang mau mulai berdagang atau yang lain gitu gimana? Buat teman-teman pesan dari saya yang baru mau mulai berusaha jualan. Yang intinya ada kemauan, jangan malu, gak usah gengsi, terus jangan terlalu memikirkan tentang modal atau rugi. Yang penting kita bisa berjalan, yang utama mental. Iya benar, mental. Kuatkan mental di situ. Emang kita benar-benar niat mau berusaha, insya Allah pasti ada jalannya. Ya Mang Maun tadi udah ngasih pesan dan juga ilmu buat teman-teman semua. Misalkan nih Mang Maun di luar sana ada orang yang mau belajar tentang bikin harum manis atau membuka usaha harum manis, Mang Maun bisa nggak? Mangga silahkan. Mang Maun membuka pintu untuk ngajarin. Siap. Nah itu kena biaya atau gimana gitu Mang Maun? Ya nggak usah. Oh nggak usah. Yang penting ada kemauan aja. Yang dulu. Penting ada niat dari dia dulu untuk berusaha mulai gitu ya. Iya. Bisa diceritakan gitu untuk modal dia misalkan nih ada teman-teman yang pengen teman-teman kita yang pengen mulai usaha harum manis atau popcorn atau yang lain, itu modalnya pertama harus berapa gitu? Kalau untuk biaya bicara modal harum manis atau popcorn, yang utama kalau bicara belajar gak usah beli mesin dulu, langsung datang aja ke sini. Kalau mau beli gula aja 1 kilo cukup. Oh, beli gula buat belajar tuh? Belajar harum manis, bikin harum manis atau gulali. Cukup dengan uang Rp20.000. Oh, Rp20.000 teman-teman memulai usaha, datang langsung ke rumah Mang Maun, siap diajarin sampai bisa Mang Maun ya? Bisa. Kira-kira sehari bisa nggak gitu? 1 hari 2 jam saja bisa. 2 jam, jaminan dari Mang Maun 2 jam teman-teman latihan harum manis bisa belajar sama Mang Maun. Dan Mang Maun ini orangnya enak sebetulnya. Dari awal kayak kita cerita,
orangnya ini enak, orangnya ini terbuka, jadi nggak pelit sama ilmu. Selain itu juga Mang Maun orangnya akrab sama semua, dari semua kalangan, anak-anak, teman-teman pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak sama yang tua gitu. Terakhir Mang Maun, usaha udah banyak gitu kan, dagang udah banyak, udah kebeli apa aja Mang Maun nih? Saya pengen dengar cerita aja deh. Untuk sekarang alhamdulillah ini Pak hasilnya. Oh ini rumah. Ya. Alhamdulillah. Walaupun belum rapi, tapi udah alhamdulillah lah. Itu jerih payah Mang Maun, panas-panasan, hujan kehujanan, panas mungkin kepanasan, sampai sekarang terwujud rumah ini Mang Maun. Luar biasa. Itulah dari berkat keseriusan Mang Maun di perdagangan. Jadi teman-teman semua yang mau memang membuka usaha, jangan tanggung-tanggung dan jangan ada rasa keraguan. Yang penting niat dulu, jalankan, dan bisa dibantu, dibimbing sama Mang Maun ini. Ada lagi Mang Maun pesan? Buat ya Mang Maun cukup. Jadi terima kasih Mang Maun, luar biasa apa yang tadi disampaikan sama Mang Maun, membuat inspirasi bagi saya pribadi. Itu sudah diterima datang ke sini, lagi sibuk Mang Maun bikin ini, mohon maaf saya ngeganggu ini. Gak apa-apa Pak. Jadi juga dari inspirasi buat teman-teman semua yang mau berjualan, yang mau berdagang, membuka usaha, jangan tanggung-tanggung yang tadi bilang Mang Maun, yang penting niat dan kesungguhan, mental yang paling utama. Jadi teman-teman semua bisa mencontoh apa yang tadi Mang Maun katakan, apa yang tadi Mang Maun sampaikan terkait dengan pengalaman hidup Mang Maun, terkait dengan lika-liku perjalanan perdagangan Mang Maun, bisa jadi contoh buat teman-teman semua sampai ke bikin rumah ini. Luar biasa Mang Maun. Semoga berkah terus Mang Maun ke depannya, semakin sukses. Sekarang dagang sendiri, mudah-mudahan nanti jadi bos, banyak karyawan gitu kan Mang Maun. Harapan kita cukup sekian. Terima kasih Mang Maun kesempatannya, waktunya, dan juga sudah diterimanya saya di tempat ini. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.